Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi untuk praktikum PLC modul pertama ya. Karena di sini di modul pertama mungkin saya akan jelaskan dari awal. Pertama kita buka PLC-nya ya. Di sini saya coba buat dari awal lagi. Kita mau membuat file itu bisa dari new file ini atau Ctrl N. Nah, di sini kita bisa ganti nama perangkatnya, kemudian ganti device tipenya, lalu tipe komunikasinya. Karena biasanya kita pakai CP1E, jadi kita pakai CP1E aja. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur CPU yang digunakan. Biasanya kan E20 sama N20 ya. Kita klik OK, kemudian akan tampil awalan untuk membuat ladder diagram ya. Nah, di sini kan di PLC itu kan ada input dan outputnya. Masing-masing PLC itu mempunyai range input itu berapa, outputnya itu berapa. Nah, untuk input itu biasanya kita pakai kontak input berupa tombol, sensor atau sebagainya. Nah, di sini tuh bisa biasanya pakai kontak NO atau NC ya. Di sini kan ada kayak toolbarnya untuk fungsi-fungsinya kayak on NO, NC, instruksi, garis, gitu kan ya. Saya coba buat kontak NO ya. Nah, untuk input itu biasanya pakai kode 0.0 tombol 1. Nah, selain pakai fungsi yang ini, kita juga bisa pakai shortcut dari keyboard, yaitu untuk kontak NO atau normally open, normalnya kebuka, itu biasanya kita pakai tekan C gitu ya. Untuk NC itu biasanya itu pakai garis miring, tekan garis miring gitu ya. Nah, untuk output itu kita pakai huruf O. Kalau untuk output itu biasanya itu kodenya 100.0 sampai berapa gitu. Itu tergantung range dari output di PLC nya. Nah, oke, sudah ada input output. Kemudian cara simulasi online ya, itu bisa pakai yang di sini, gambar work online simulator ini, atau bisa tekan Ctrl Shift W. Kita tunggu. Nah, sudah berjalan. Untuk mengaktifkan kontak itu bisa pakai klik kanan, kemudian pilih yang force, kemudian kita tekan on. Untuk matikan juga sama, kita klik kanan, kita klik force, kemudian off. Atau juga kita bisa pakai shortcut Ctrl J untuk menghidupkan, Ctrl K untuk mematikan, kemudian Ctrl L untuk menghilangkan gambar simbol kunci ini. Nah,
gitu ya. Untuk matikan juga sama, bisa tekan ini, tekan work online simulator atau control shift V. Nah sekarang kita mau cara mendownload. Saya akan jelaskan tentang download dan upload. Download itu kita mau mengirimkan program Ledger atau data kita dari laptop ke PLC, itu namanya download. Nah caranya kita klik PLC, kemudian work online dulu atau control W, kemudian yes, kemudian oke. Karena di sini saya tidak menyambungkan ke PLC-nya, keluar seperti ini. Seharusnya disambungkan dulu ke PLC-nya pakai kabel seperti jack Arduino itu. Setelah kita tekan Ctrl W itu kita klik PLC, kemudian transfer to PLC ini. Biasanya begini, pakai saya akali pakai simulasi online aja ya. Kemudian PLC, kemudian transfer to PLC ini. Nah, nanti akan keluar window download option, kemudian klik OK, kemudian yes, oke. Nah gitu ya, kita matikan. Sekarang kita upload. Tentang upload ini, yaitu dari kita ingin mengambil data atau mengambil program dari PLC untuk bisa diedit di laptop atau PC kita. Caranya juga sama, seharusnya itu kita pakai work online ini. Karena saya tidak terhubung ke PLC, saya coba kali pakai work online simulation ini. Kemudian kita klik PLC, kemudian transfer, dan from PLC keluar upload option, kemudian klik OK dan yes. Nah ini tidak bisa karena saya tidak terhubung ke PLC nya. Harusnya kalau kita sudah terhubung ke PLC, itu dia akan mengupload atau mengambil data, kemudian akan ditampilkan di laptopnya gitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang diff-u dan diff-d. Diff-u dan diff-d ini itu kesingkatan dari differentiate up dan differentiate down. Nah untuk fungsinya diff-u dan diff-d ini itu dia akan memberikan pulsa high atau mengaktifkan suatu kontak satu kali dalam sekejap, gitu. Nah untuk perbedaannya, dia itu saya akan jelaskan ya. Ibarat suatu sensor, saya coba buat aja rangkaiannya dulu ya. Saya buat suatu sensor, kemudian yang tersambung ke fungsi diff-u. Kemudian di sini dia akan mengaktifkan kontaknya yang berupa NO,
Kemudian untuk outputnya itu berupa lampu ya. Nah, saya coba jalankan simulasinya. Nah, ketika sensor 1 dia mendeteksi suatu benda, dia itu akan mengaktifkan kontak 10.0 ini. Jadi diferensial itu dia itu akan memberikan pulsa dalam sekejap ketika perpindahan off ke on. Jadi gitu ya. Saya coba tekan Ctrl J K L per J. Nah, sebenarnya dia sudah memberikan pulsa dalam sekejap, tetapi karena cuma satu kali, jadi dia tidak kelihatan. Saya coba kasih rangkaian penguncinya. Saya coba aktifkan Ctrl J. Nah, jadi dia ketika perpindahan off ke on, dia akan memberikan satu kali pulsa high. Kemudian saya coba buat diff down atau differentiate down. Sensor keduanya, kemudian saya kasih kontak NC nya agar bisa memutuskan lampu satunya. Klik slash, kemudian kita tulis sesuai alamat kontak diff downnya 10.01. Nah, pada diff U itu kan ada garis vertikal tambahan di sebelah kiri. Jika di diff D itu ada tambahan garis vertikal di sebelah kanan. Kita coba simulasi online. Nah, kan kalau diff up atau diff U itu memberikan pulsa ketika perpindahan antara off ke on, jadi di awal. Nah, sedangkan diff down dia akan memberikan pulsa ketika perpindahan antara on ke off. Nah gitu ya. Saya coba aktifkan. Nah, ini tidak terjadi apa-apa, belum terjadi apa-apa, tetapi ketika dimatikan itu akan mengaktifkan kontak 10.01 yang di sini. Kan ini kan awalnya close, nanti akan jadi open. Saya matikan Ctrl K sensor 2. Nah, gitu ya. Itu akan mematikan lampu 1. Selain, nah ini ada lagi, saya coba buat di sini ya. Kemudian tersambung, ada
S1 yang tersambung ke coil atau ke output gitu ya. M1 yang kemudian ini coil 1 ya, K1, kemudian ini outputnya berupa kontak 100 titik. Nyambung ke motor. Nah, di sini kontak ini itu bisa jadi kontak div up atau div down, itu dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih differentiate, kemudian kita tekan yang up. Saya coba buat lagi ya. S2 dan nyambung ke K2. Kontak K2 ini saya akan buat jadi NC dengan differentiate down div D. Caranya kita klik kanan, kemudian differentiate, kemudian down. Nah, ini caranya kerjanya sama dengan ladder diagram yang di atas. Perbedaannya di sini tuh kita pakai instruksi atau fungsinya langsung dari div up dan div down. Kalau yang di bawah itu kita langsung memakaikannya ke kontak. Saya coba jalankan simulatornya. Jadi ketika sama ya fungsinya, ketika S1 ditekan, klik Ctrl J, nah itu akan langsung memberikan 1 kali pulsa dalam sekejap untuk menghidupkan motor. Kemudian motor ini akan menghidupkan kontaknya, kemudian akan menjadi rangkaian kunci, jadi menjadi hidup. Kemudian jika S2 ini itu kan differentiate down, jadi ketika hidupkan itu tidak terjadi apa-apa, belum terjadi apa-apa, tapi ketika dimatikan itu akan memutus rangkaian atau mengaktifkan kontak NC nya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Itu saya menjelaskan menurut pengetahuan saya ya. Jadi kalau teman-teman ada saran atau pertanyaan itu bisa tanyakan ke Asprak atau di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.